Hai semua, perkenalkan nama saya Sofwa Tuniswa, biasa dipanggil Sofi. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi semester 7 di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Di program Digistar ini, saya mendaftar pada posisi Data Analyst and Visualization. Saya memiliki minat besar di bidang data management seperti data engineer, data analyst, data scientist, dan juga di bidang sistem enterprise seperti supply chain dan juga operasi pada ERP software. Saat ini, saya sedang memperdalam keahlian saya di bidang Natural Language Processing dan Machine Learning. Saya memiliki ambisi untuk membuat solusi bisnis yang gak cuma efektif secara teknis, tapi juga mendukung otomatisasi cerdas dan juga keputusan bisnis yang strategis. Menurut saya, belajar itu nggak cuma dari ruang kelas aja, tapi pengalaman yang berharga itu bakal muncul ketika kita terjun langsung secara nyata di dunia profesional dan menghadapi tantangan bisnisnya secara nyata. Terlebih dengan tagline More Than Class, More Than Intern, saya melihat Digistar sebagai lingkungan belajar yang ideal yang menggabungkan pengalaman kerja secara nyata, pengembangan diri, dan skill building baik dari segi soft skill maupun hard skill. Buat saya sebagai orang yang belum memiliki pengalaman kerja, ini merupakan exposure yang sangat berharga. Walaupun ini akan menjadi pengalaman magang pertama saya merupakan orang yang fast learner dan mudah beradaptasi dalam hal baru seperti alur kerja dan juga tools-tools yang digunakan. Dengan background dan kemampuan saya di bidang sistem informasi, saya percaya saya dapat membantu proses transformasi digital di PT Telkom Indonesia. Saat ini saya sedang mendalami ketertarikan saya di bidang Natural Language Processing melalui personal project. Project ini tuh berfokus pada pembuatan AI chatbot yang mampu menjawab insight bisnis dari data yang di-feed ke dalam modelnya. Untuk saat ini, tahap pengerjaan saya itu masih di tahap riset untuk mengetahui perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah menerapkan teknologi serupa dan mempersempit fokus penelitian saya pada function bisnis tertentu. Harapannya, proyek ini akan terus saya kembangkan menjadi sebuah topik di tugas akhir saya dengan tujuan untuk membuat AI chatbot yang digunakan internal perusahaan untuk mencegah adanya kebocoran data dari penggunaan AI chatbot open source atau AI yang digunakan di luar lingkungan perusahaan. Kemudian, selain personal project saya juga memiliki kesibukan sebagai Wakil Kepala Departemen Internal Affairs di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS. Saat ini, saya menaungi 5 senior staff dan juga 12 junior staff bersama dengan partner kepala departemen saya. Departemen Internal Affairs ini merupakan departemen di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang bertujuan untuk membangun hubungan internal yang kuat antar mahasiswa sistem informasi tanpa terbatas suatu angkatan. Kemudian, kami juga bertanggung jawab untuk membina dan mengasah kemampuan dan minat bakat di bidang non-akademik melalui kegiatan-kegiatan rutin komunitas seperti badminton, basket, dan lain-lain. Sebagai wakil kepala departemen, saya nggak hanya bertanggung jawab atas keberlangsungan program kerja yang baik, tapi saya juga bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia di dalam internal affairs itu sendiri. Fokus saya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif, tempat staf-staf saya merasa aman untuk terus belajar, berkembang, mencoba hal baru, bahkan merasa aman untuk gagal dan tidak sempurna. Selama masih ada proses perbaikan setelah itu. Saya yakin kesibukan saya tidak akan menjadi penghalang ketika menjalankan program Digistar Class Internship ini. Saya akan membagi waktu, energi, dan juga tenaga saya untuk tetap menjalankan semua tanggung jawab dan kesibukannya saya ini secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi. Salah satunya adalah project dashboarding di mata kuliah monitoring dan evaluasi IT. Proyek ini dijalankan secara grup project di mana tujuannya itu adalah untuk membuat performance dashboard untuk perusahaan dan cabang berbasis IT Balance Scorecard. Kelompok kami memilih untuk melakukan studi kasus pada perusahaan PT IT-Sek Asia Tbk dan menjalankan proyek ini selama 1 bulan. Proyek ini dijalankan secara end-to-end di mana dimulai dengan melakukan riset latar belakang terhadap perusahaan IT-Sek, bagaimana perusahaan itu berjalan, struktur organisasinya seperti apa, arsitektur perusahaannya seperti apa, dan kira-kira data apa aja yang dibutuhkan sebagai baseline untuk KPI-nya. Kemudian setelah mengetahui background dari perusahaan IT-Sek ini, kita mendefinisikan KPI berdasarkan IT Balance Scorecard tadi dengan membaginya menjadi 4 perspektif: Operational Excellence, Corporate Contributions, Customer Orientations, dan yang terakhir adalah Future Orientation. Setiap KPI kami definisikan secara lengkap mulai dari indikatornya, target, measurement, data apa aja dibutuhkan untuk membentuk indikator tersebut. Kami definisikan secara lengkap menggunakan prinsip SMART. Setelah menyusun KPI, kami melakukan mockup data menggunakan Mocha Root tentunya dengan
basic kalau misalkan data itu masih harus tetap reasonable. Kemudian lalu kita membuat desain visualisasi, menentukan visualisasi apa aja yang cocok untuk menggambarkan KPI ini. Setelah itu kita mengekspor datanya dan membuat visualisasinya di Power BI. Saya secara khusus bertanggung jawab atas perspektif operational excellence, mulai dari pendefinisian KPI-nya, pembuatan indikator, pembuatan mockup data, dan pembuatan visualisasi di Power BI. Kendala utama yang kami alami dalam proyek ini adalah ketika membuat mockup data di mana pengerjaan ini dilakukan secara bersama-sama dan merupakan hasil dari banyak kepala. Jadi banyak sekali tipe data dan juga format yang tidak sesuai sehingga saat di-load ke Power BI itu rusak. Dimana solusinya adalah kita harus melakukan proses ETL menggunakan Pentaho dari CSV ke MySQL supaya pembersihan datanya itu dilakukan secara otomatis menggunakan sebuah pipeline dari ETL Pentaho-nya itu sendiri. Hasil akhirnya adalah dashboard interaktif bernama Motis atau Monitoring Dashboard ITsec yang terdiri dari dua file PBIX, yaitu file pusat dan file cabang, di mana dashboard ini sudah menerapkan fitur-fitur yang interaktif seperti slicer dan juga filter tahun. Kami juga membuat visualisasinya dengan highlight-highlight tertentu supaya stakeholder dapat fokus ke data dan mendapatkan insight dengan lebih mudah. Setelah menyelesaikan proyek ini, saya merasa sangat puas dan bangga terhadap hasilnya karena ini merupakan pengalaman dashboarding yang sangat end-to-end, di mana nggak cuma dimulai dari masukin data ke Power BI aja, tapi kita mulai dari awal banget dari pendefinisian KPI-nya. Di proyek ini saya juga nggak cuma belajar tentang gimana cara ngevisualisasiin data, gimana cara melakukan data engineering, tapi saya juga belajar manajemen tim, di mana saya harus menyelaraskan pace kerja saya dengan rekan-rekan saya supaya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Berikut merupakan kemampuan tools yang saya miliki. Semoga video ini dapat menjelaskan kemampuan dan background saya untuk dapat diterima di posisi Data Analyst dan Visualization pada program Digital Class Internship 2025 Batch 3. Terima kasih.